Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 evaluasi pembelajaran yang beranggotakan saya sendiri Berlian Anggraini, Nadila Aulia Putri, Sukriya Fatimah Nur, dan juga Abito akan menjelaskan mengenai analisis hasil pembelajaran menggunakan aplikasi hasil Anates. Mengenai materi pertama, kedua, ketiga, dan keempat mengenai aplikasi Anates ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Abeto. Kepada Abeto dipersilakan. Hakikat program Anates. Lanjut. Anates adalah sebuah program aplikasi komputer dikembangkan oleh Dr. Handes Karnoto, Master Pendidikan, dan Yudi Wibisono, Sarjana Teknik, untuk menganalisis bentuk soal, bentuk objektif maupun uraian. Selanjutnya, jenis program Anates. Jenis program Anates ada jenis pertama kita sebut Anates pilihan ganda. Anates pilihan ganda ini terdiri dari beberapa hal yang harus kita ketahui. Ada filenya yaitu data mentah, ada buat file baru, baca file yang ada, simpan, lalu simpan dengan nama lain, keluar dari Anates. Selanjutnya ada penyekoran, di mana penyekoran data, ada skornya dibobot, dan nanti kita akan mengolah namanya olah simak otomatis dengan cara otomatis. Selanjutnya olah data. Olah data ini reliabilitas kelompok unggul dan asornya harus kita ada kelompok unggul dan asor, ada daya pembeda, nanti ada tingkat sukaran, korelasi antara kita korelasikan skor butir dengan skor total. Nanti selanjutnya ada kualitas pemecah dan rekap analisis butir. Yang kedua ada Anates uraian. Nah, pada Anates uraian ini kalau yang filenya edit data minta, buat file baru, baca file yang ada, simpan dengan nama lain, dan keluar dari Anates. Kalau yang bagian penyekoran, kita akan melakukan penyekoran data dan mengolah semua secara otomatis. Olah data. Pada olah data nanti juga ada nanti kelompok unggul dan asor, ada reliabilitas, ada daya pembeda, tingkat kesukaran, nanti kita korelasi atau kita hubungkan antara skor butir dengan skor totalnya, lalu kita rekap analisis butir. Selanjutnya, perbedaan antara Anates dan soal pilihan ganda dan soal uraian adalah pada menu uraian tidak ada menu bobot dan menu kualitas pengecoh. Selanjutnya, manfaat dari program Anates. Manfaat dari program Anates ini adalah untuk menganalisis data butir soal secara otomatis. Selanjutnya untuk penyekoran dan pemilihan bobot. Selanjutnya ada untuk memeriksa benar dan salah secara cepat dan praktis. Lalu untuk mengetahui analisis butir soal yang meliputi reliabilitas, kelompok unggul dan asor, daya pembeda, tingkat kerusakan, korelasi, skor butir dengan skor total, dan kualitas pengecoh. Kelebihan dan kekurangan dari soal Anates. Kelebihannya adalah dapat digunakan menganalisis butir soal bentuk uraian dan pilihan ganda, menganalisis butir soal pilihan ganda dan uraian dengan cepat dan mudah. Selanjutnya, perintah program mudah dipahami. Program menggunakan bahasa Indonesia, hasil Anates bisa langsung dicetak. Kekurangan, pengisian data hanya dapat dilakukan secara manual. Kesalahan memasukkan data akan menurunkan nilainya pada hasil akhir. Itu yang kekurangan. Nah, di sini ada interpretasi reliabilitas, ada interpretasi daya pembeda, dan juga ada nanti interpretasi tingkat kesukaran. Nah, pada interpretasi reliabilitas, nilai antara 0,80 sampai 1 sama dengan sangat tinggi, 0,06 sampai dengan 0,79 tinggi, 0,4 sampai dengan 0,59 kita kategorikan sebagai cukup atau sedang, dan 0,2 sampai 0,39 sama dengan rendah, seterusnya nanti 0,00 sampai 0,19 itu sangat rendah. Nah, interpretasi daya pembeda. Kalau negatif nanti yang negatif dikurang dengan 9% adalah sangat buruk, harus dibuang. 10% kita kurangkan dengan 19% itu sama dengan buruk, sebaiknya dibuang juga. 20% dikurang dengan maksudnya di sini interpretasi daya pembeda bukan kurang ya. Negatif sampai 9% sangat buruk atau harus dibuang. 10% sampai 19% buruk, sebaiknya dibuang. 20% sampai 29% sama dengan cukup atau sedang.
30% sampai 49% sama dengan baik, 50% sampai seterusnya sangat baik. Sedangkan interpretasi tingkat sukaran dari 0% sampai 15% sama dengan sangat sukar, sebaiknya dibuang. 16% sampai dengan 30% sukar, 31% sampai 70% cukup atau sedang, 71% sampai 85% mudah, 86% sampai 100% sangat mudah, sebaiknya dibuang. Selanjutnya mengenai tutorial dari aplikasi ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Nadila Aulia Putri. Kepada Nadila dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan cara untuk menganalisis hasil pembelajaran menggunakan aplikasi Anates pada soal uraian. Caranya kita masuk ke aplikasi Anates, lalu jalankan Anates uraian. Nah, di sini terdapat 3 menu, yaitu file, penyekoran, dan olah data. Nah, caranya yang pertama kita klik buat file baru. Selanjutnya kita di sini ada jumlah aspek dan kolom untuk butir soal. Jumlah aspek ini adalah jumlah siswa yang mengikuti tes, sedangkan jumlah butir soal yaitu jumlah soal yang diujikan. Kita misalkan jumlah siswanya sebanyak 10 orang dan untuk butir soalnya ada 5 soal. Lalu kita klik OK. Nah, di sini terdapat nama atau skor ideal. Nah, di sini kita isi dengan skor per soal. Nah, kita contohkan di sini untuk soal nomor 1 memiliki skor sebanyak 10, untuk soal nomor 2 memiliki skor 15, untuk soal nomor 3 memiliki skor 25, soal keempat 25, dan soal kelima juga 25. Lalu di sini kita isikan nama peserta didik. Lalu di sini kita isikan skor yang didapatkan oleh siswa. Lalu kita kembali ke menu utama. Nah, di sini kita lanjut ke menu penyekoran data. Nah, pada menu ini didapatkan hasil dari tes yang dilakukan oleh siswa atau nilai yang didapatkan oleh siswa pada soal uraian. Kita kembali ke menu utama. Lalu kita masuk ke menu olah semua data otomatis. Sebenarnya di sini sudah ada hasil dari semua yang akan kita cari, seperti reliabilitas, kelompok unggul dan asor, daya pembeda, tingkat kesukaran, korelasi skor butir dengan skor total, dan rekap analisis butir. Nah, bisa kita lihat di sini ada reliabilitas, skor unggul dan asor, daya pembeda, tingkat kesukaran, korelasi skor butir dengan skor total, serta rekap analisis butir. Lalu kita kembali ke menu sebelumnya. Nah, di sini kita akan melihat reliabilitas secara rinci. Nah, kita mendapatkan reliabilitas tes sebesar 0,47. dengan rata-rata 60,50 dan simpangan baku 11,89. Kita masuk ke menu kelompok unggul dan asor.
Di sini untuk kelompok unggul terdapat 3 yang memiliki nilai teratas. Sedangkan untuk kelompok Asor terdapat 3 nilai terbawah. Kita kembali lagi ke menu sebelumnya. Kita masuk ke menu daya pembeda. Nah, dapat kita lihat di sini untuk soal nomor 1 didapatkan daya pembeda sebesar 0,0%, untuk soal kedua 0,0%, untuk soal ketiga 13,33%, soal keempat 60%, dan soal kelima 26,67%. Kita kembali ke menu sebelumnya. Kita menuju ke menu tingkat kesukaran. Nah, di sini kita dapatkan bahwa untuk soal nomor 1 memiliki tingkat kesukaran sebesar 83,33%, dapat dikatakan mudah. Untuk soal nomor 2 didapatkan tingkat kesukaran sebesar 77,78% dan dapat dikatakan mudah. Untuk soal nomor 3 66,7 dapat dikatakan soal sedang. Dan untuk soal nomor 4 didapatkan tingkat kesukaran sebesar 50%, dapat juga dikatakan sedang. Begitu juga nomor 5 didapatkan 46,67 dan dikatakan sedang. Kita masuk ke menu korelasi skor butir dengan skor total. Nah, di sini kita dapatkan untuk soal nomor 4 itu sangat signifikan. Kita kembali ke menu utama. Sekarang kita masuk ke menu rekap analisis butir. Nah, di sini juga kita dapatkan hasil dari semuanya, yaitu rata-rata sebanyak 60,50, simpangan baku 11,89, realibilitas tes sebesar 0,47, dan signifikan untuk nomor 4 yaitu sangat signifikan. Nah, dari hasil-hasil tadi dapat kita cetak atau kita print. Nah, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, kesimpulan dari semua materi yang telah kami sampaikan dari awal sampai akhir tadi akan disimpulkan oleh Sukriya Fatimah Nur. Kepada saudari Sukriya Fatimah Nur, dipersilakan. Baiklah, untuk kesimpulan akan saya coba jelaskan sendiri. Next deal. Nah, di sini ada namanya reliabilitas. Nah, reliabilitas ini merupakan suatu hasil konsistensi dari sebuah tes secara berulang. Nah, buktinya itu bisa dilihat dari ketepatan hasil tes walau tes itu sudah dilakukan secara berulang dalam suatu kelas. Dari hasil reliabilitas ini diperoleh data bahwa dari 10 siswa, yang pertama dari Alek itu mendapatkan skor total sebesar 65, kemudian Budi ada 65, Caca ada 55, Dila ada 70, Fani ada 50, Glesi ada 45, Helga 55, Nani ada 65, Poni 85, dan Rahma 50. Dengan ini bisa disimpulkan bahwa reliabilitas tes sebesar 0,47. Karena didapatkan reliabilitas sebesar 0,47, maka artinya reliabilitas tes ini dapat dikatakan di kategori sedang. Selanjutnya adalah kelompok unggul dan Asor. Nah, di kelompok unggul ini akan dikarakterisasi atau dibedakan ataupun digolongkan yang mana anak atau siswa yang mendapatkan nilai yang tinggi dengan anak yang mendapatkan rata-rata yang rendah.
Di sini di nilai kelompok unggul terdapat 3 siswa yang mendapatkan skor rata-rata yang cukup tinggi. Yakni ada Poni sebesar 85, lalu ada Dila sebesar 70, dan Alex sebesar 65. Sedangkan di kelompok Asor terdapat 3 siswa lagi yang mendapatkan nilai rata-rata rendah, di mana Fani mendapat 50, Rahma 50, dan Glesi ada 45. Selanjutnya adalah daya pembeda. Daya pembeda ini dilakukan atau dibuat dalam suatu percobaan Daya pembeda ini adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Nah, dari hasil yang diperoleh disimpulkan bahwa soal nomor 1 didapatkan daya pembeda sebesar 0,00%. Artinya, dari daya pembeda tes tersebut yang sangat buruk, maka soal ini harus dibuang. Kemudian soal nomor 2 didapatkan daya pembeda sebesar 0,00%, artinya daya pembeda tes tersebut sangat buruk pula dan harus dibuang. Soal nomor 3 didapatkan daya pembeda sebesar 13,33%, yang artinya daya pembeda tersebut masih buruk, kategori buruk, dan sebaiknya dibuang atau diganti. Untuk soal nomor 4 diperoleh daya pembeda sebesar 60%, artinya daya pembeda tersebut sangat baik. Soal terakhir didapatkan daya pembeda sebesar 26,67%, artinya daya pembeda tersebut sudah di kategori sedang atau cukup, maka soal bisa dipertimbangkan untuk tetap atau diganti. Next deal. Nah, di sini ada namanya tingkat kesukaran. Dari data yang diperoleh, terdapat kesimpulan bahwa soal nomor 1 diperoleh tingkat kesukaran sebesar 83,33%. Artinya, tingkat kesukaran tes tersebut dikatakan mudah. Untuk soal nomor 2 diperoleh tingkat kesukaran sebesar 77,78%. Artinya, tingkat kesukaran tes tersebut dikatakan mudah pula. Lalu, di soal nomor 3 didapatkan tingkat kesukaran sebesar 66,67%, maka tingkat kesukaran tes tersebut dikatakan dalam kategori sedang. Untuk soal nomor 4, dengan tingkat kesukaran 50%, maka tingkat kesukaran tes tersebut dikatakan masih mudah. Dan soal nomor 5 juga seperti itu, dengan tingkat kesukaran sebesar 46,67%, maka diartikan soal nomor 5 masih dalam kategori mudah. Selanjutnya adalah korelasi skor butir dengan skor total. Dari data kita melihat bahwa tadi jumlah subjek yang menerima tes ini ada 10 orang dengan butir soal sebanyak 5. Untuk nomor butir soal pertama itu korelasinya sebesar 0,126 dengan signifikansi belum diketahui. Lalu untuk butir soal kedua korelasinya 0,222 dan signifikansinya belum diketahui. Nomor 3 korelasi sebesar 0,363 dengan signifikansi masih belum diketahui. Dan korelasi keempat ada 0,831 dengan signifikansi sangat signifikan. Dan terakhir soal nomor 5 korelasinya sebesar 0,461 dengan signifikansi belum diketahui. Nah, signifikansi yang belum diketahui ini bisa diartikan soal belum signifikan diperoleh. Terakhir adalah rekap analisis butir soal. Nah, pada rekap analisis butir soal ini kita akan melihat adanya
rata-rata soal sebanyak 60,50%, 60,50, simpangan bakunya sebesar 11,89, maka bisa dibulatkan sebesar 12. Untuk korelasi X dan Y itu sebesar 0,31, reliabilitas tes sebesar 0,47, dengan butir soal sebanyak 5 dan jumlah subjek sebanyak 10. Untuk bagian atasnya ini memang sudah ditampilkan di beberapa analisis data sebelumnya. Nah, di sini pada rekap analisis butir soal ini, guru bisa memprint bagian ini ataupun hanya untuk meninjau bagaimana keefisienan ataupun validasi dari soal tersebut. Soal yang akan dibuatkan di tes yang diberikan kepada siswa nantinya. Nah, mungkin itu yang bisa saya simpulkan ataupun saya jelaskan melalui tutorial yang telah diselesaikan oleh Nabil. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu dan teman-teman yang sudah menyaksikan video dari penjelasan dari kami. Saya sebagai moderator dari kelompok 3 memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari penyampaian yang telah kami sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.